Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami. Jikalau hari-hari kami melihat banyak orang yang menderita oleh karena banjir, rumah yang terendam, perabotan yang tidak bisa dipakai lagi. Tetapi jikalau kami hanya mengalami bocor-bocor sedikit ataupun terpaan angin yang cukup mengerikan, tetapi kami masih bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih menyelamatkan kami, melindungi kami. Dan terima kasih Tuhan, tidak ada kata selain ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Dan kami terus bergumul untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. Dan kami percaya Sang Immanuel di segala musim kehidupan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar tentang kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus supaya semua kami dikuatkan, semua kami boleh mendapatkan pengampunan dan juga kami boleh dipulihkan satu dengan yang lain Tuhan. Berkati ibu-ibu semuanya, dan dalam nama Yesus kalau roh jahat akan mengganggu dalam bentuk apapun pikiran yang selalu mengganggu konsentrasi kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang ajaib itu akan melindungi kami sehingga kami boleh belajar menjadi murid yang baik untuk siap diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, tetap semangat ya. Apapun itu, permasalahan kita memang mirip-mirip dan berputar terus. Ya waktu musim panas ya merasakan ada banyak hal yang kita nggak suka oleh karena panas. Pas musim hujan ya begini ya. Jadi memang tidak ada yang benar lah, kira-kira seperti itu situasi kita itu. Tetapi itu tadi ketika ibu-ibu yang masih bisa melihat TV ya, itu kan kabarnya luar biasa. Dan bahkan di satu wilayah seorang bapak mengatakan ya kami itu kalau banjir langsung jatuh miskin. Karena perabotan semuanya terendam. Kalaupun itu dikeringin, nanti kering melebar-lebar, tetap nggak kepake. Sampai minta butuh bantuan dari pihak lain. Karena dia seorang artis yang minta supaya artis yang kaya-kaya nggak terendam airnya itu, rumahnya itu membantulah begitu ya. Wilayah Bekasi juga luar biasa. Tetapi istriku telepon Mia katanya nggak apa-apa. Ya puji Tuhan. Ada ibu-ibu yang rumahnya kerendam ada nggak? Nggak ada ya. Puji Tuhan ya. Ya? Ya bocor, makanya saya bilang cuma bocor gitu ya. Iya. Ya sama lah. Cuma kalau bocor itu ya tinggal ditandain. Pel sedikit nanti kering. Nah kalau cuma kaki-kakinya mungkin aman lah. Tapi kalau sampai kerendam itu benar-benar segitu ya. Dan ada ibu-ibu itu yang ngungsi aja. Dia pikir kan nggak kerendam. Nah setelah tahu ternyata rumahnya kerendam semuanya, udah. Tinggal yang ada melekat di baju aja gitu. Nah, saya merasa, nah itulah. Dan kayak seluruh Indonesia deh. Saya kemarin juga WA sama adik saya di Lampung sama. Meskipun mereka itu nggak banjir, tetapi Bandar Lampung banjir juga. Ya, dan kemudian petirnya katanya yang itu sangat mengerikan. Kalau di Depok itu daerah Sawangan katanya petirnya itu yang mengerikan. Ya puji Tuhan hari ini nggak hujan, dan kemarin juga malam-malam juga nggak hujan ya. Kayaknya nggak ya. Gerimis ya. Ya puji Tuhan cuma gerimis. Nah kemarin memang nggak deras banget, cuma lama. Itu yang buat meluap gitu ya. Dan juga ya itulah artinya kita mensyukuri aja lah untuk rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sedang mendengarkan kesaksian Bu Herma. Ternyata begitu, ada orang yang sakit mata satu Bu, itu ditularin satunya. Mending hari itu juga supaya kena daripada belakangan, nggak enak gitu. Atas keluarga ya udah langsung digini aja supaya kena dalam satu hari gitu loh. Kalau giliran nggak enak. Cuma kan seorang ibu nggak bisa. Seorang ibu itu kan apapun kan mesti ditangani ya. Bu Herma kan juga bergumul yang luar biasa. Dan ibu-ibu semuanya juga bergumul.
Tentunya pergumulan kita beda-beda, kesulitan kita beda-beda, tetapi kita punya porsi yang berbeda-beda. Kemarin saya share tentang itu kan video yang teman saya itu yang di Lampung itu ya. Ibu-ibu nanti lihat memang agak panjang itu ya. Tetapi banyaklah yang kita kita bisa tampung lah dari pengalaman itu. Dan juga sempat saya komunikasi juga sama beliau itu sebelum ditransplant itu ya. Nah itu memang panjang seperti yang dia saksikan itu. Gak gampang. Dan kemudian dia bilang, Mas Sigit bukannya gak mau donor ke yang lain. Nah tapi gak selengkap yang dia di video itu ya. Karena itu mahal. Mas Sigit itu ratusan juta. Iya. Gak 1,5 M sih katanya enggak. Itu katanya orang lebih-lebihkan ya. Nah kalau betul segitu memang orang langsung kaya raya jual ginjal gitu ya. Nah menurut kedokteran memang satu ginjal itu bisa tetap bertahan. Nah ada pertanyaan juga kan, makanya nanti videonya diputar lagi ibu-ibu ya. Memang agak panjang. Nah kenapa itu yang cuci darah itu rata-rata ada yang meninggal begitu ya. Nah kata seorang dokter kan istrinya kan seorang dokter ya. 2 anaknya juga sekolah kedokteran. Yang ditransplant anaknya itu juga Cika itu juga sekolah kedokteran gitu loh. Nah jadi dia bilang begini, karena mereka nggak teratur. Jadi cuci darah misalnya Rabu Jumat gitu ya. Nah suatu kali nggak cuci lagi. Terus, nah itu yang nggak boleh. Mesti rutin, makanya saya bisa bayangin Bu Herma itu bagaimana tentang Pak Beni ini. Kenapa bisa bertahan ya karena rutin itu Bu. Ya. Nah itu saja sih, bisa bertahan sih. Ya cuma ya begitu. Terus kemudian yang kita pelajari juga ternyata ginjal siapa, meskipun dia sudah umur, dicangkokkan itu nanti menyesuaikan dengan yang dicangkok. Jadi kan anaknya lebih muda kan. Nanti akan kembali muda itu ginjalnya. Cuma satu yang lucu. Kalau ginjalnya itu seorang bapak, nanti lama-lama anak perempuan kumisan. Begitu ya. Jadi ya sudahlah, pahamilah seperti itu ya. Nah istrinya ini dari NTT, dari Kupang. Nah si bapaknya ini dari Jawa. Dan saya tahu bagaimana dia diambil dari yang nggak kenal Tuhan. Saya sedikit tahu tentang kesaksian dia itu luar biasa. Dan dia memang sangat sederhana. Dan dia bilang mujizat Tuhan luar biasa. Jadi dia itu kan disuntik aja takut sudah. Tetapi waktu itu kenapa dia bisa, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kemudian setahun loh itu, bagaimana apakah sang ibunya atau bapaknya. Nah itu dirinci sampai setahun kata dia kan. Jadi rinciannya adalah ya mending yang gimana-gimana saya aja lah kata si Pak Wito itu. Karena saya seorang laki-laki, hamba Tuhan, yang sebagai gembala juga nggak bergaji begitu ya. Nanti kalau ada apa-apa ya sudah begitu ya. Sebenarnya yang diharapkan itu ibunya. Yang transplant itu ya. Karena sehat juga kan. Dan hitungannya begitu. Karena anak-anak masih membutuhkan biaya dan sebagainya. Akhirnya ya sudah yang bapaknya saja. Setahun itu bergumul terus begitu ya. Nah puji Tuhan. Nah akhirnya ditanyakan sama hostnya itu, bagaimana Pak pengalaman Bapak? Ya kami berdoa minta peneguhan, apakah Tuhan kasih kesempatan kayak gini. Terus dia membaca Alkitab tentang Ayub, dia membaca tentang hamba Tuhan yang kudus saleh pun juga mengalami yang seperti itu. Tapi dia katakan bahwa pasca itu memang ada beberapa jemaat juga yang ngalamin kan. Akhirnya dia bisa menguatkan itu, benar-benar percaya. Terus gimana kata-kata orang tuh? Wah pastilah. Jangankan ini harus ginjalnya bagaimana ya. Pendeta sakit aja udah jadi omongan orang. Masa sih pendeta sakit? Nah begitu ya. Begitu bebannya luar biasa teman saya ini. Tetapi akhirnya memang Tuhan luar biasa menggunakan mereka itu, caranya seperti itu. Dan akhirnya sampai dua-dua ibu dan suaminya ini akhirnya sepakat ya sudahlah. Ya, saya tahu memang keluarga ini luar biasa. Satunya dokter, tetapi satunya memang backgroundnya itu kayak seperti petani gitu ya.
sederhana begitu ya. Tetapi justru dua dari yang mereka spesial punya ini banyak memberkati jemaat. Gerejanya gede, saudara. Gerejanya itu nampung sampai 600 orang tuh. Padahal di kampung loh ya. Tetapi jadi berkat bagi banyak orang di situ ya. Ya puji Tuhan itu. Nah kembali lagi kita bersyukurlah apapun itu ya anugerah Tuhan. Ya, syukuri saja yang ada. Puji Tuhan, kita akan baca dengan cepat pada sore hari ini. Pembacaan kita hari ini di Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ini salah satu bagian daripada yang kita baca setiap harinya ya. Judulnya adalah tetap percaya di tengah kesulitan. Ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama-sama, Bu. Ya, saya udah share sih tadi ya di grup itu. 1, 2, 3, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nanti ibu baca lagi tentang sejarah ini ya dengan pembacaan yang lengkap. Sebagai pendahuluan, setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Sebagai wanita kita sering menghadapi berbagai tantangan dalam keluarga ya. Tentunya kita punya cerita hidup keluarga yang masing-masing. Ya macam-macam lah. Kalau mau bersaksi satu persatu pasti beda-beda lah. Pergumulan Bu Sarah apa, pergumulan istriku apa, Bibi apa, Bu Leni apa, Bu Marta apa, dan Bu Sinta apa, Mama apa, dan kemudian Mama Ramos apa, pasti beda-beda. Tapi semuanya punya pergumulan, terutama dalam keluarga ya. Kemudian dalam pekerjaan, dalam usaha tentunya ada pergumulan. Bagaimana menaikkan income kita, karena sesuai dengan anak semakin gede, semakin kebutuhannya luar biasa. Kita meras otak bagaimana usaha kita bisa berhasil. Ya, kalau misalnya musim panas penjual minuman gampang laku Bu ya. Tetapi kalau musim hujan, aduh, nangis ya. Kemudian dalam pelayanan tentunya juga adalah pergumulan yang kita hadapi, terutama pelayan yang sudah di tim inti ini nggak mudah. Saya ingatkan para pelayan di tim inti itu serangan iblis begitu kuat. Kepada keluarga gembala juga begitu kuat. Makanya apa-apa yang membuat kita itu jauh dari pertemanan, jauh daripada keaktifan kita, hati-hati. Iblis bisa masuk dari mana-mana pun juga. Ya, pelayanan, kemudian kehidupan pribadi, tentunya setiap kita punya pergumulan setiap pribadi. Ibu-ibu sendiri, kemudian bapaknya juga pergumulan sendiri, anak-anak punya pergumulan sendiri. Namun bagaimana kita merespons? Nah ini yang penting nih. Bagaimana respon? Semuanya tergantung respon. Bagaimana kita merespon keadaan itu menentukan apakah kita akan mengalami berkat Tuhan atau justru semakin terpuruk. Jadi semuanya tergantung respon ibu-ibu. Jadi meskipun masalahnya sama, responnya beda, akan menanggung kutukan atau malah berkat Tuhan. Nah itu. Jadi masalahnya sama, tergantung respon kita. Makanya kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya betul-betul yang kita lakukan benar. Dalam Kejadian 26 ayat 1-3 kita melihat bagaimana Ishak menghadapi masa kelaparan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ternyata tanah yang dijanjikan Tuhan pun ada masalah. Betul ibu-ibu? Ya, kita percaya bahwa setiap masalah kehidupan kita belum tentu kita nggak benar gitu loh. Mungkin ibu-ibu pernah berpikir, aduh, kenapa ketika setelah tinggal di Depok ini banyak masalah, banyak begini itu ya. Nah ini tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan pun menghadapi masalah. Ia harus membuat keputusan besar, tetap di negeri itu atau pergi ke Mesir, mencari jalan keluar sendiri. Namun Tuhan berbicara kepadanya dan memberikan petunjuk. Itu. Kalau orang dekat sama Tuhan itu mengambil pertimbangan keputusan akan selalu jitu. Selalu benar apa adanya. Ya.
Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah kesulitan adalah bagian dari hidup. Ayat 1 tadi mengatakan bahwa ada kelaparan di tanah itu seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Ini mengingatkan kita bahwa masalah bukanlah hal baru. Setiap generasi pasti menghadapinya. Jadi saudara berpikir, wah kayaknya enak deh. Di zaman Adam dan Hawa itu apa-apa ada gitu ya. Tetapi luar biasa loh. Setiap zaman, setiap abad ada masalahnya sendiri. Dan waktu saya kecil kan berpikirnya, wah saya nanti kalau jadi sudah gede bagaimana ya, masalahnya seperti apa. Waktu itu kita kan nggak bisa bayangin ada tablet, nggak bisa bayangin ada smart TV kayak gini, nggak bayangin yang ada mixer yang kayak gini, nggak pernah kebayang. Kecil ibu-ibu mungkin mirip lah dengan saya ya, generasi itu kan generasi yang lahiran 70-an, mengalami, namanya hidup itu susah, dan kayaknya berpikir mungkin sampai saya tua nggak akan pernah masuk ini listrik di Lampung gitu ya. Ternyata nggak juga. Dan bahkan sekarang itu Lampung sudah cukup maju. Dan bahkan kemarin temanku itu kan bilang dari Lampung ke Palembang itu cuma 3 jam. Karena ada jalan tol. Wah, kan nggak pernah terpikir waktu kecil itu ya. Nah, sekarang juga saya memikirkan juga bagaimana ya era Yafet waktu sudah tua atau waktu Jason sudah tua itu bagaimana ya. Tapi kita belajar bahwa setiap abad, setiap momen, setiap tahun di mana masalah itu seperti apa update-nya, Tuhan juga menolong secara update gitu ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, baby-bibi semuanya, bahwa anak-anak kita ketika kita serahkan kepada Tuhan, tentunya di zamannya Tuhan akan kasih pertolongan yang luar biasa. Semampu apapun kita ibu-ibu sekalian ya, lama-lama kita juga akan meninggal lebih dulu lah daripada mereka. Meskipun nggak jaminan ya, nggak jaminan. Dan kemarin ibu dokter itu katakan di Jakarta ini, jadi ada anak yang masih SMA lah, itu nggak terus sekolah karena udah cuci darah 2 kali. Waktu ditanya sempat di video itu, Bu, kenapa Bu anaknya seperti itu? Ya, karena dia itu memang nggak doyan air putih. Doyannya itu Sprite, Fanta yang begitu-begitu loh. Wah, ya sudahlah. Jadi ada juga yang sudah lumayan umur itu, padahal bapak itu atau ibu itu hidupnya bagus ya. Yang artinya jaga baik begitu pola makan, pola apa itu ya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, menurut medis itu tabungan. Jadi 5-10 tahun yang lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Kita juga terkaget-kaget sama almarhum Pendeta Risa Solihin, yang badannya kan keren kan. Dan orang nggak pernah berpikir bahwa dia itu akan cepat dipanggil seperti itu. Tetapi memang udah ada endapan gitu loh sebelumnya. Nah makanya orang berbicara, oh berarti waktu dia hidupnya itu bagus. Yang pertama, ya mungkin dia sudah tahu bahwa dia pernah alami yang nggak baik gitu loh. Makanya dia jaga badannya itu udah tengah umur. Tetapi masalahnya kehidupan kita itu adalah ya nggak bisa menipu. Makanya luar biasa ibu-ibu sekalian, kita punya organ tubuh ini kok bisa sehat sampai seumur hidup itu adalah anugerah Tuhan. Luar biasa ya. Nah makanya kita syukuri yang ada. Kalau kita melihat seperti itu, memang kita jaga badannya, kita jaga makan. Nah kemudian apa yang membuat penyakit belakangan ini kan tentunya kayak gula darah ya. Gula darah itu jadi munculnya juga salah satunya juga kurang istirahat. Itu salah satunya ya. Dan yang lain-lain juga banyak gitu. Tapi salah satunya itu. Kemudian diharapkan juga tidak terlalu begadang. Ya, supaya tidur itu kalau jam 10 malam tidur ya tidurlah begitu ya. Tetapi namanya ibu-ibu emang bisa secepat itu tidurnya. Kita udah berbaring kan mikirin, otaknya mikir, merem-melek. Begitu ya. Tetapi salah satunya pemicu itu. Nah kalau kita tetap nggak bisa melakukan yang sebersih itu, sesehat itu, dan kita masih memiliki satu kesehatan, itu adalah
anugerah Tuhan. Ya. Sebagai wanita, kita juga mengalami berbagai bentuk kelaparan dalam hidup. Tanda petik ya kelaparannya. Yang pertama adalah kekurangan secara finansial. Puji Tuhan ibu sekalian, ada yang punya inisiatif sebagai ibu itu buka warung, buka toko, ada teman kita yang buka online, atau dia jual apa saja, dan itu adalah kreatif, ya, artinya menggunakan keahlian itu, dan kayaknya itu banyak membantu kok, ya. Dan ada seorang juga yang berpikir, yalah, saya harus melakukan segala sesuatu, seorang wanita ya, karena saya nggak bisa lah selalu mengandalkan kepada suami. Ya, kalau orang mereka ya, kan nggak tahu apakah dia itu terus bersama saya atau enggak. Karena mereka ada model cerai begitu ya. Nah, kalau orang diceraikan kemudian nggak punya harta, akhirnya memang terlunta-lunta banget. Akhirnya mereka kreatif, ya udahlah, supaya suami masih ada ya puji Tuhan bisa membantu. Tetapi dari uang saya mesti ada sendiri, supaya untuk menjagai semuanya. Ada beberapa teman juga yang dengan cara mengambil barang dari mana dia jualin begitu ya. Itu lumayan lah, seperak 2 perak, lama-lama kan berperak-perak ya. Itu bisa membantu, cukup membantu luar biasa. Kekurangan finansial. Nah, berbicara mengenai kekurangan atau tidak kekurangan itu tergantung semuanya. Kurangnya Bu Cinta sama kurangnya kita juga beda kan. Jumlahnya beda. Saya pernah katakan begini, kita pengen seperti orang-orang yang memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Nah, secara logis, ketika kita kan warga negara yang baik, kita punya apa-apa itu juga yang harus dikeluarkan untuk membiayai itu juga banyak juga. Ya, makanya ibu-ibu tetap bersyukurlah ya, bahwa suatu saat bisa nge-grab ya. Artinya malah mobilnya ganti-ganti terus. Motornya malah ganti-ganti terus. Rasanya lenggang loh. Ibu-ibu setelah turun dari motor situ udah nggak mikirin BBM, udah nggak mikirin apa-apa. Iya Pak ya, makasih. Gitu. Coba kau punya sendiri. Udah ngengkolnya juga udah susah. Ini apanya lagi ya? Nah, saya pelajarin begitu ibu-ibu. Jadi ya mana-mana ya. Ya kalau kita miliki ya itu lebih bagus ya. Tetapi saya ingatkan bahwa ketika kita memiliki apa-apa itu juga ada BPM yang harus kita lakukan, kemudian juga ada tarif-tarif yang harus kita ikutin, kemudian pajak juga harus kita ikutin, kemudian parkir di mana kita juga mesti biayain juga kan. Nah akhirnya wah enakan kayak gini ya berarti. Ya syukuri saja lah yang ada. Nah kalaupun ada itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian ada kesulitan dalam hubungan keluarga. Nah ini kan beda-beda, setiap keluarga besar kita itu kan punya hal-hal yang memang spesifik yang kita nggak angkat ke muka. Artinya kita punya kesulitan dalam hubungan keluarga kita ya. Nah terutama buat keluarga-keluarga yang memang masih keluarganya itu belum dalam Tuhan. Itu tersendiri itu ya. Punya masalah komunikasi dan lain sebagainya. Tantangan dalam membesarkan anak. Nah kita juga punya tantangan khusus. Jadi anak-anak sudah masih kecil, kita kan seneng ya dimong gitu ya. Kita seneng dikutang-kutang gitu ya, di apa. Setelah udah gede, udah nyebelin, kita berpikir aduh ini anak gimana sih. Kemudian sudah mulai mesti biaya pendidikan juga. Kita mulai berpikir, kita flashback, aduh kenapa anakku waktu itu disuruh STM aja nggak mau gitu loh. Pilihnya SMA karena teman-teman juga SMA. Kayak SMA pengen kerja kan nggak bisa lagi, mesti kuliah gitu ya. Dan kuliah juga begitu banyak lagi ya biaya yang harus dikeluarkan. Udah kuliah nih udah goal gitu ya, dengan memeras keringat lah seluruh apa yang potensi yang ada kita punya sampai habis-habisan lah untuk anak gitu ya. Nah sekarang sudah mulai menjalin hubungan dengan teman dekatnya, kita mikirin lagi, aduh nak kamu punya boyfriend atau girlfriend itu siapa gitu ya. Kita cari bobot-bobot bebet dan sebagainya. Dan itu pergumulan lagi. Nah setelah dia sudah mau menikah juga kita berpikir. Karena menikah itu nggak cuma mereka dengan berdua doang.
tetapi harus melibatkan keluarga besar. Dan saya tahu keluarga Batak itu salah satu suku yang memang harus pedulikan ini. Harus semuanya. Dan belum biaya ini dan luar biasa. Dan ini pergumulannya untuk anak kita itu. Kemudian juga tekanan dalam pelayanan. Nah, ibu-ibu yang sudah melayani tentunya ada tekanan khusus. Dan saya angkat ibu-ibu sekalian, dan saya ingatkan bahwa sebagai pelayan itu tentunya ditindis oleh situasi yang lebih berat daripada jemaat. Ya, itu harus kita ingat bahwa tentunya ada tekanan-tekanan dalam pelayanan yang harus kita menangkan, saudara. Dan kita harus merendahkan serendah-rendahnya seperti keset, seperti dulos, saudara. Yang kita nggak diorangin lah, kita ditabok sini, tabok situlah, kemudian kita dicelak lah sama itu. Tetapi puji Tuhan ketika orang itu bertahan, dan dia akan banyak menjadi berkat bagi orang lain. Tekanan dalam pelayanan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Amin. Libatkan Tuhan senantiasa. Kedua, saya percepat ya. Jangan mengandalkan diri sendiri, percayalah pada Tuhan. Ishak mungkin berpikir untuk pergi ke Mesir seperti dilakukan Abraham sebelumnya. Mesir seringkali melambangkan tempat perlindungan manusia di luar kehendak Tuhan. Saya ulang, Mesir seringkali melambangkan tempat perlindungan manusia di luar kehendak Tuhan. Namun Tuhan berfirman kepadanya, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sebagai wanita kita sering tergoda untuk mencari solusi sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi masalah rumah tangga. Ya, nah makanya kita doakan tuh suami-suami ibu-ibu sekalian, supaya mereka diberikan hikmat yang lebih daripada ibu-ibu sekalian. Jadi supaya bisa konsultasi barengan gitu ya. Menggunakan cara duniawi untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara apalah. Aduh, ini warung kok nggak laku-laku ya. Kayaknya ke Gunung Kawi ini lebih laku ini. Saya lihat saudara sekalian, warung-warung makanan itu nggak mudah ya. Banyak yang tutup juga. Banyak yang tutup. Bahkan itu skalanya yang raksasa malah yang tutup-tutup itu ya. Kita melihat itu, tetapi malah yang kecil-kecil itu malah lestari. Masih bisa hidup gitu ya. Nah, akhirnya orang berpikir, aduh kayaknya mesti dukun juga ini yang mesti bertindak ini ya. Kita apa gitu ya. Satu saat teman saya kan, jemaat kita juga pernah cerita itu. Pak Sigit, orang-orang mereka itu kadang-kadang pakai dukun. Jadi kadang-kadang warung itu ya, warteg gitu ya. Itu kayak dibutakan. Dia cari warteg tapi nggak ada. Jadi akhirnya ke warteg situ gitu loh. Padahal di guna-guna gitu ya. Kita nggak pakai itu ibu-ibu ya. Mengutamakan logika dan mengabaikan iman. Nah, saya ingatkan bahwa iman itu adalah lebih daripada logika kita. Kalau masih berpikir tentang sebuah logika yang kita ukur secara hukum ekonomi, matematika, fisika, itu sebenarnya bukan masalah iman itu. Masalah logika saja. Tetapi hal yang memang sulit untuk dijangkau dengan logika berarti kita membutuhkan iman. Iman melahirkan mujizat. Apa arti mujizat? Mujizat adalah apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, namun Tuhan ingin kita tetap tinggal dalam kehendak-Nya. Dia memiliki rencana terbaik bagi kita. Kita tetap percaya ibu-ibu sekalian ya, kita sudah puluhan tahun di Depok ini. Tentunya rencana Tuhan bagi saya ini apa? Bagi keluarga saya apa gitu ya. Pasti ada rencana Tuhan atas kita. 3. Janji Tuhan tetap berlaku. Tuhan berkata kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi pembelaan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak peduli tempat kita di mana, saudara. Ya, ada orang yang memang tetap tinggal di kampung halaman di Medan, di Jawa, atau di mana gitu ya. Tetapi kalau memang bukan berkat ya nggak diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau meskipun tempat yang asing, tempat yang nggak hijau, tempatnya nggak subur, saudara sekalian, tetapi Tuhan bisa menjadi kok air mata menjadi mata air. Bisa Tuhan lakukan itu. Yang penting kita tetap bertahan. Ini adalah janji luar biasa. Tuhan tidak hanya menyuruh Ishak tetap tinggal, tetapi juga berjanji untuk menyertainya dan memberkatinya.
Jadi saya katakan bahwa penting sekali kita itu ingat tentang sebuah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Saya ingatkan lagi tentang bagaimana Abram dengan Sarai waktu nggak kuat untuk menunggu janji Tuhan, akhirnya memang mengambil jalan sendiri. Ya, kita nggak mau jadi seperti Ibu Sarah, bukan Sarah ini ya. Tetapi kita memiliki iman lah bahwa memang betul bahwa Tuhan janjikan lah. Nah, yang kedua bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Dan akhirnya apa yang dilakukan Tuhan itu melebihi daripada kodrat manusia. Artinya kodrat manusia adalah bahwa yang sudah sepuh mati pucuk pun bisa mengandung gitu. Itu melebihi loh. Ya, ekspektasinya gitu loh. Nah, akhirnya karena tidak taat dan menunggu janji Tuhan, akhirnya dengan jalan pintas itu akhirnya diberikan Hagar dan sebagainya. Kan saya pikirkan sebenarnya Sarah itu juga gini loh. Maksudnya Bram, udahlah saya minta supaya Hagar itu kamu hampiri supaya melalui dia aku mendapatkan keturunan. Itu seperti kayak bayi tabung zaman dulu. Jadi meminjam itu. Kan Yakub kan juga begitu kan. Ada budaknya itu Bilha atau siapa itu, ya kayaknya memang jadi anaknya Yakub sendiri gitu loh. Tetapi Abram mungkin kelebihan gitu ya. Nah, kayak sampai karena sudah rewel si Sarah ini, si Abram bilang lah, Hagar ini tetap ada dalam kuasamu. Wah, akhirnya kesempatan Sarah itu nyakitin si Hagar terus, nyakitin Hagar terus ya. Akhirnya sampai kabur, ibu-ibu sekalian. Ingatkan cerita itu. Sampai, nah masalahnya adalah ketika ada di tengah jalan itu kan malaikat tanya sama Hagar, kenapa kau? Akhirnya disuruhlah pulang. Dan akhirnya Ismail tetap diberkati, saudara. Itu ya. Ya nggak tahu lah ceritanya bagaimana. Ya tetap diberkati. Akhirnya memang kau akan menjadi suku yang besar, bangsa yang besar. Dan Ishak juga suku bangsa yang besar juga gitu loh. Makanya sampai sekarang namanya dua keturunan antara Ismail dan Ishak ini menjadi masalah besar di bumi, di seluruh dunia ini, saudara sekalian. Gara-gara apa? Simple. Ibu Sarah yang yang nggak tahan untuk menanti janji Tuhan. Ya namanya laki-laki dikasih tantangan. Itu hampir Hagar. Siapa gua? Ya mau taat aja begitu ya. Nah itu masalahnya. Tuhan tidak hanya menyuruh Ishak tetap tinggal, tetapi juga berjanji untuk menyertainya dan memberkatinya. Sebagai wanita percaya, kita juga memiliki janji Tuhan penyertaannya dalam setiap keadaan. Ibrani 13:5 mengatakan 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaannya, janji Tuhan. Yang kedua, pemeliharaannya yang sempurna. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada lagunya, Bu. Allahku akan memenuhi. Ya, begitu ya. Kemudian kemenangan bagi mereka yang tetap percaya. Roma 8:28 mengatakan apa? Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ibu-ibu mengasihi Tuhan, puji Tuhan, pasti Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Turut bekerja artinya ibu-ibu sekalian, ada bagian ibu-ibu yang mesti rajin mengelola apa-apa, yang nggak bisa, selanjutnya Tuhan akan hantarkan kita kepada yang baik. Kesimpulan, dalam menghadapi kesulitan hidup kita memiliki pilihan mengikuti cara kita sendiri atau percaya dan taat kepada Tuhan. Tentunya yang menjadi ancaman setiap hari adalah pilihan otak kita, ibu-ibu sekalian. Jadi setiap kita akan putuskan sesuatu, selalu ada otak yang bicara, yang berlawanan dengan kehendak iman dan kehendak Tuhan. Nah, kita mau taat yang mana ini? Ini tantangan yang berat buat ibu-ibu sekalian. Tetap berusaha untuk taat kepada Tuhan. Dari kisah Isa kita belajar bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Ya, saya ulangi 1, 2, 3.
Kesulitan adalah bagian dari hidup, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Nanti tulis Bu, di dekat dapur, di dekat apa itu ya. Kesulitan adalah bagian dari hidupku, tetapi Tuhan tetap memegang kendali atas hidupku. Wah gitu saudara. Jadi waktu kita sedang punya masalah, oh puji Tuhan memang setiap orang punya masalah. Tetapi yang membuat perbedaan adalah saya ada dalam kendali Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi dengarkanlah dan taatilah firman Tuhan. Ibu-ibu mumpung masih baru-baru ya, kita membaca Alkitab, tolong ya agak diaktifin lagi ya. Terserah ibu-ibu sekalian caranya bagaimana. Cara yang paling mudah yaitu kayak yang saya kasih tips itu menggunakan audio gitu ya. Jadi bisa malam waktu setelah saya launching. Nah setelah itu paginya, meskipun saya nggak launching kan sudah ketahuan ya bahwa Pak Sigit mulai yang babak kedua ini 5 pasal ya udah. Kalau misalnya udah habis tinggal 2 ya berarti di kitab selanjutnya begitu ya. Kemudian pada saat pagi-pagi hari sebelum kita bangun kita buka lagi. Terus nanti ketika yang punya anak sekolah atau lagi jaga warung toko belum ada yang beli gitu ya. Ya udah saya dengerin gitu ya. Sebentar gitu ya. Nanti kan bisa di pause tuh. Nah, udah di layan yang beli kita lanjutkan lagi. Kalau enggak perlu earphone begitu ya. Nah, setelah itu setelah sudah sore-sore nanti menjelang malam sebelum launching yang selanjutnya kita dengerin lagi. Begitu caranya. Mau ya Bu ya? Nanti ulangan Bu. Janganlah mengandalkan diri sendiri tetapi dengarkan dan taati firman Tuhan. Janji Tuhan tetap berlaku bagi mereka yang setia dan percaya kepadanya. Jadi janji Tuhan itu ternyata punya syarat. Tuhan kasih janji itu tidak bersyarat, artinya kepada siapapun janji itu dikasih. Tetapi untuk jadinya, untuk launchingnya atau jadinya berkat itu jadi turun atau enggaknya itu tergantung apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak. Sebagai wanita mari kita belajar untuk tetap percaya bahkan ketika keadaan tampak sulit. Saya ingatkan lagi, ajarku tetap percaya meskipun tidak ada alasan untuk percaya. Ya, ini juga luar biasa pergumulan kita. Bagaimana saya mempercayai sesuatu yang tidak ada alasan pun untuk bisa dipercayai. Tetapi saya berusaha untuk percaya. Jangan pergi ke Mesir, tanda kutip kita masing-masing, tetapi tetaplah di dalam kehendak Tuhan. Mesir yang dimaksud adalah ya Mesir Allah kita lah. Artinya sesuai di otak kita itu yang paling menjanjikan itu seperti apa. Waktu Abraham sama Lot sedang berbincang-bincang, Lot, terserah kamulah. Kamu pilih yang terbaik menurut kamu. Mana ini antara padang yang begitu luas, dan zaman dulu kan nggak ada BPN. Nggak ada yang ngukur-ngukur tuh. Pokoknya seluruh dunia kayaknya milik yang diciptakan gitu ya. Terserah kamu lihat sebelah mana. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke depan, aku ke belakang. Abraham bilang begitu sama Lot. Akhirnya Lot pilih yang terbaik menurut dia itu. Dia pilih yang pertama. Hati-hati ibu, kalau disuruh milih yang pertama, kadang yang kedua itu lebih baik ya. Akhirnya dia pilih yang seperti taman surga kan. Itu bagus banget saudara. Ibu-ibu kalau pernah ke puncak, pernah ke Curug kan bagus-bagus kan. Waktu zaman itu bagusnya super bagus Bu. Jadi masih baru gitu ya. Akhirnya Lot memang pilih itu. Tapi terakhirnya kan yang terjadi adalah Sodom Gomora itu. Ternyata yang dipilih oleh Lot itu adalah tempat munculnya orang-orang yang begitu jahat. Dan akhirnya Tuhan membinasakan itu. Dan kemarin saya kan dalam khotbah saya kasih bukti daripada keruntuhan Sodom dan Gomora itu memang terdetek gitu loh. Bahwa betul-betul di indikasinya itu ada hujan belerang yang sangat keras yang menusuk ke bumi dan kemudian menghancurkan Sodom dan Gomora. Malaikat itu sudah
kasih wanti-wanti, Lot dan keluargamu silahkan lari-lari cepat ke kota sebelah. Sampai engkau sampai di kota itu baru akan bumi hangiskan itu. Tetapi namanya ibu-ibu, dia kan ingat ya, aduh rumahku aku tinggal, aduh gimana ini ku, gitu kan. Akhirnya dia nengok, jadi tiang garam ibu-ibu. Ya, kita belajar banyak. Makanya di dalam pembacaan Alkitab, kalau kita betul-betul bisa menggambarkan, itu asik sebenarnya. Kita asik gitu, kayak belajar sejarah gitu. Dia setia dan akan memberkati kita sesuai dengan janjinya. Setiap pribadi punya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, kami juga sebagai warga gembala tentunya punya janji. Dikasih janji oleh Tuhan, penyertaan, dan juga berkat-berkat khusus daripada Tuhan. Yang kami juga mengelolanya beda dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu masih bisa dagang, masih bisa berbisnis dan sebagainya. Nah, kami hanya mengandalkan iman kepada Tuhan, ya bersyukur sajalah. Nah, semuanya gajinya dari surga. Apalagi pendeta GBI ya, Gereja Baptis Indonesia yang tidak digaji. Kami hanya meminta belas kasihan Tuhan saja. Puji Tuhan, berkat ulang tahun saya sudah jadi kacamata. Puji Tuhan, jadi saksi ya. Puji Tuhan, jadi terima kasih untuk ya itulah, jadi kami itu bisa hidup karena anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan, itu saja ibu-ibu ya, tetap semangat. Saya akan berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, ajarkan kami tidak seperti orang-orang lain yang berpikir tentang otak logika kami, tetapi biarlah kami tetap menunggu seperti janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau akan menyertai kami. Dan justru kami melihat bahwa penyertaan Tuhan itu terasa bermakna dalam hidup kami ketika kami menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Apapun keadaan kami, sakit penyakit, ternyata ada orang yang lebih sakit daripada kami. Terima kasih untuk rumah-rumah yang bocor. Ternyata ada rumah-rumah orang lain yang menghadapi kebanjiran yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa makan meskipun dengan lauk yang seadanya. Banyak orang yang masih kelaparan dan lain sebagainya Tuhan. Kami ucap syukur. Dan Tuhan izinkan kejadian belakangan ini untuk membuktikan bahwa kami adalah orang yang spesial. Meskipun kami tidak orang yang kaya berlebihan, memiliki segala sesuatu. Tetapi di sekitar kami membuktikan bahwa tidak selalu orang yang memiliki apa-apa itu memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan tanggung jawab yang luar biasa, dan kami tetap beriman bahwa anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta, oleh karena Tuhan yang memberkati kami. Berkati ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai pendamping suami, dan juga sebagai keluarga besar. Tentunya mereka banyak dibutuhkan oleh banyak orang, supaya mereka sehat dalam nama Yesus senantiasa, sehat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tetap mendoakan buat teman-teman kami yang masih bergumul dengan hal-hal ini Tuhan. Kiranya mereka tetap taat kepada Tuhan, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertukar. Mujizat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Dan kami percaya sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada Tuhan, itulah berkat Tuhan yang kembali kepada kami. Barang siapa menabur, pasti akan menuai. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan demi nama Yesus. Haleluya. Amin.